Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Cahya Mawardi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana menghitung arah kiblat di suatu daerah ya. Nah, kebetulan saya menggunakan data daerah di Kota Semarang gitu. Apa saja yang harus teman-teman siapkan? Yang pertama adalah data berkaitan dengan lintang Ka'bah dan bujur Ka'bah gitu ya. Lintang Ka'bah itu berada di utara dari ekuatorial ya, jadi lintang Ka'bah ini ada di lintang utara. Besarnya adalah 21 derajat 25 menit 21,17 detik. Sedangkan bujur Ka'bah itu berada pada 39 derajat 49 menit 34,56 detik. Ka'bah berada di bujur barat. Lintang lokasi saya simbolkan dengan huruf ini ya, simbol ini ya, notasi pi ini ya. Dan bujur lokasi saya simbolkan dengan notasinya adalah lambda. Lintang lokasi itu 7 derajat 0 menit 0 detik ya. Jadi ini adalah lokasi atau tempat yang kita akan hitung arah kiblatnya gitu ya. Bujurnya ada di mana? Ada di 110 derajat 24 menit 0 detik begitu ya. Ini berada di bujur barat ya. Tapi lokasi ini karena ini di Semarang, di sebelah selatannya ekuatorial atau garis khatulistiwa, maka dia berada di lintang selatan. Kemudian selisih bujur itu adalah saya simbolkan dengan huruf C. C itu sama dengan lambda atau bujur lokasi dikurangi dengan bujur Ka'bah. Nah, ini saya kurangkan dan diperoleh nilai 70 derajat 34 menit 25,44 detik. Nah, kemudian nanti kita akan hitung arah kiblat tan ki ini adalah arah kiblat. Nilainya adalah tan lintang Ka'bah cos lintang tempat kosekan selisih bujur dikurangi dengan sin lintang lokasi kotangan selisih bujur. Nanti kita akan komputasi menggunakan Excel. Dan teman-teman, saya menggunakan buku ini, buku ilmu falak praktis karangan dari Dr. Haji Ahmad Izzuddin MAG. Dia adalah dosen ilmu falak Wali Songo Semarang. Saya memperoleh rumusnya itu dari buku itu. Mari kita lakukan perhitungan ya menggunakan Excel ya. Dan pada video sebelumnya teman-teman sudah mempelajari bagaimana mengubah format derajat menit detik ke format derajat dalam bentuk desimal, karena nanti yang kita akan hitung adalah yang format desimal. Nah, mari kita tuliskan terlebih dahulu. Kita lihat lintang Ka'bahnya itu ada di 21 derajat. Saya tuliskan 21 derajat 25 menit 21,17 detik. Nah, kemudian bujur Ka'bahnya itu ada di 39 derajat 49 menit 34,56 detik gitu ya. Saya kasih keterangan bahwa lintang Ka'bah berada di lintang utara,
Kemudian bujur Ka'bah itu ada di bujur barat. Kemudian lintang lokasi, nah ini saya mengambil daerah di Semarang gitu ya. Ini 7 derajat, 0 menit 0 detik. Ini ada di lintang selatan. Kemudian bujur lokasi ada di 110 derajat, 110 derajat, kemudian 24 menit 0 detik. Ini berada di bujur barat. Nah, selisih bujur itu adalah bujur lokasi dikurangi dengan bujur Ka'bah. Maka teman-teman bisa menuliskan seperti ini, 110 dikurangi dengan bujur Ka'bah. Maka kita tarik saja, nilai min ini dihiraukan saja ya, dihiraukan. Nanti saya akan coba tunjukkan gitu ya, dengan ketika kita mengubah ke desimal, berubah nggak nilainya begitu ya. Teman-teman, kita tahu bahwa untuk mengubah ke derajat itu dengan cara sama dengan 21 derajat, komanya itu ada di menit dan detiknya ya. Ingat, ini menit kita ubah ke detik dengan cara mengalihkan 60 gitu ya. Kemudian saya kurung lagi, kemudian ditambah dengan 21,17 detik. Nah, kita tuliskan di sini. Kemudian kita bagi 3600, artinya ini dibagi 3600 detik atau dibagi 1 jam gitu ya. Maka kita akan peroleh nilai derajat dalam desimal itu nilainya sekian, 21 derajat, 422. Nah, inilah nanti yang kita akan komputasikan ke dalam rumus arah kiblat tanki gitu. Kita tinggal tarik nilainya seperti ini ya. Perhatikan, tadi saya akan mencoba membuktikan ya. Ini adalah nilainya 70 ini ya, nilainya dari sini ya. Ini adalah selisih bujur gitu ya. Bisa saya nyatakan selisih bujur itu kita bisa menggunakan yang sudah dikonversi, misalkan 110 dikurangi dengan 39,82 sekian ini, maka nilainya akan sama ya, ya. Jadi begitu ya. Jadi kenapa tadi saya tidak mengubah min plusnya ini ya, karena yang kita akan gunakan adalah yang dalam bentuk desimal. Teman-teman semuanya, ada hal yang harus teman-teman pahami adalah di sini. Hal pentingnya ada di sini. Kalau lintang utara itu bernilai positif, akan tetapi lintang selatan itu akan bernilai negatif. Maka bisa saya nyatakan, saya kurung dulu nilai ini, kemudian ditambahkan nilai negatif di depannya. Nah, ini ya. Jadi nilainya adalah min 7 gitu. Teman-teman semuanya, kita akan mencari nilai-nilai dari ini ya. Kita akan menghitungnya dengan satu persatu ya, agar teman-teman nanti tidak bingung ya. Saya tuliskan ini adalah tan lintang Ka'bah gitu ya. Tan lintang Ka'bah itu adalah nilainya tan, jangan lupa number di sini akan dioperasikan itu sebagai radian, maka
derajat dalam desimal ini kita ubah atau kita konversi ke radian ya. Radian, lintang Ka'bahnya mana? Ini 21. Kemudian kita enterkan. Nah, setelah itu rumus berikutnya adalah cos lintang tempat ya. Saya tuliskan cos lintang tempat, saya tuliskan lintang T gitu ya. Itu sama dengan cos radian sudutnya mana? Lintang lokasi itu adalah min 7 ini. Nah, saya klikkan di sini, kemudian saya enter. Nah, ini adalah cos lintang tempat atau lokasi. Berikutnya adalah sekan, kosekan C. C itu adalah selisih bujur, nilainya 70,5733 sekian. Maka saya tuliskan kosekan. Saya tuliskan kosekan selisih. Nah, kosekan selisih itu nilainya adalah ini kosekan CSC ini ya. Kosekan, kita jangan lupa radiannya, nilainya berapa? Sudutnya ini ya. Maka kita akan peroleh kosekannya nilainya adalah 1,06037. Kemudian ada nilai sin ya. Perhatikan ini nilai sinnya. Sin lintang lokasi atau lintang tempat gitu ya. Sin lintang tempat sama dengan sin radian lintang tempat ada di sini min 7. Kita enter saja. Berikutnya adalah kotangan ya. Kotangan C. Maka bisa saya nyatakan kotangan, kita lihat kotangan ini ya, COT ini ya, kotangan radian C nya mana? Selisihnya adalah, nah enter saja. Setelah itu teman-teman, kita akan memasukkan ke tan arah kiblat. Nah, kita akan mencari nilainya itu dengan cara rumus ini ya, tan ini dikali ini dikali ini. Nah, karena ini sudah saya urutkan, maka tinggal lihat aja ya, ini dikali dengan cos lintang tempat dikali dengan kosekan selisih bujur. Nah, agar lebih terlihat bagus rumusnya, saya kurungkan gitu ya. Kalau kurungkan dalam Excel itu artinya dijalankan terlebih dahulu. Sebenarnya tanpa menggunakan kurung ini kan akan dijalankan dulu, karena ini perkalian. Dengan pengurangan itu kan lebih dulu perkalian yang akan dijalankan ya, agar terlihat bagus saja rumusnya. Ini dikali dengan ini, maka kita akan peroleh nilai tannya, tankinya itu adalah 0,45591. Nah, kita akan mencari nilai Q ya. Jadi tan Q itu nilainya 0,455. Nah, Q-nya itu berapa derajat? Nah, teman-teman bisa dengan cara arkes gitu ya. Sebentar, A tan gitu ya. Karena ini nilai tan kan, maka A arkes tan gitu ya. Arkes tan. Numbernya ini adalah ini. Nah, tapi ketika saya enter, ini masih dalam bentuk radian. Bagaimana mengubahnya? Nah, ini dalam bentuk radian, saya tuliskan ya, radian. Bagaimana agar diubah menjadi derajat? Nah, seperti biasa kita tuliskan degree ya. Degrees ini ya, degrees, nilai sudut dalam bentuk radian. Kemudian kita enter, kita peroleh nilai arah kiblatnya itu adalah 24,5089.
saya sampaikan teman-teman bahwa rumus ini itu adalah rumus arah kiblat yang arahnya itu diukur dari barat ke utara. Maka saya akan berikan keterangan di sini bahwa arah kiblatnya itu dari barat ke utara sejauh 24 derajat. Nah, gitu ya. Misalkan saya coba buka OneNote ya. Nah, teman-teman, misalkan saya punya lingkaran, bentar, saya akan pakai pennya, lingkaran gini ya. Nah, ini misalkan ini adalah arah utara, ini arah barat yang sebelah sini. Nah, 24 derajat itu adalah dari barat ke utara. Jadi kira-kira berapa ya? Kira-kira inilah. Nah, ini adalah nilainya adalah tadi yang kita hitung 24 derajat koma sekian. Jadi arah kiblatnya itu ke sana. Ini arah kiblat begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bagaimana arah kiblat kalau dihitung dari utara? Nah, jadi barat ke utara itu kan 90 derajat. Maka bisa saya nyatakan arah kiblat, mohon maaf, ini harusnya barat ke utara. Nah, maka bisa saya nyatakan 90 dikurangi dengan 24 koma sekian. Maka diperoleh di kota Semarang, di salah satu daerah di kota Semarang itu ya, dengan posisi ini ya, lintang dan bujurnya ini, nil arah kiblatnya itu adalah 65 derajat, 490 gitu ya. Ini adalah nilainya dari utara ke barat. Nah, yang perlu diberi catatan itu, Pak, bagaimana jika nilainya pengen saya ubah menjadi derajat, menit, dan detik ya. Kita tahu, kita tulis saja derajat gitu ya, derajat. Kemudian nanti di sini adalah menit, di sini adalah sebentar, ini menit, kemudian ini detik. Bisa saya nyatakan, saya perkecil terlebih dahulu. Nah, berapa derajat? Nah, kita bisa tinggal tulis. Untuk mencari berapa derajat, maka kita tuliskan round down ya. Ini nilainya, kemudian kita turunkan ke 0 gitu ya, artinya tidak ada koma di belakangnya. Artinya ini adalah 24 derajat. Berapa menit? Nah, kita hitung terlebih dahulu, sebentar. Saya kasih tanda kuning. Nah, ini hitungannya yang tanda putih. Itu adalah koma berapa? Nah, koma berapanya itu ada di sini. 24 dikurangi dengan yang sudah dibulatkan. Jadi ini kan saya ngambil komanya di sini. Nah, komanya ini yang kita akan ubah ke dalam menit ya. Perhatikan ini, kalau saya ini kan detik ke menit itu kan 60 ya, maka ini dikalikan 60. Nah, maka di sini adalah round down nilai ini. Nah, maka detiknya adalah 30 ya. Berikutnya adalah kita akan mencari detiknya. Nah, ketika kita ingin mencari detiknya, kita bisa lihat, kita bisa mengkurangkan ini dulu, kita ambil komanya. Nah, kemudian detiknya ini adalah nanti tinggal dikalikan aja dengan 60. Nah, maka diperoleh biar bagus ya, ini saya tuliskan derajat
menit, detik. Nah, sebentar, ini salah, kelebihan 1. Maka ketika saya nyatakan dalam derajat, 24 derajat, 30 menit, 31 detik. Nah, ini adalah arah kiblat dari barat ke utara. Nah, bagaimana kalau dari utara ke barat? Teman-teman tinggal, ya, jadilah ini nilainya. Apakah ketika di lapangan apakah memerlukan ini, teman-teman? Ya, di alat-alat tertentu memang mengoperasikannya itu menggunakan derajat, menit, dan detik, begitu ya. Tapi ketika kita praktek secara sederhana, kita menggunakan busur, maka nilai yang kita gunakan adalah yang dalam bentuk desimal. Nah, busur pun punya keterbatasan. Keterbatasannya adalah busur yang kecil itu skala terkecilnya adalah 1 derajat, gitu ya. Nah, dengan alat-alat yang canggih saya kira bisa menentukan arah kiblat dengan baik ya. Contohnya adalah menggunakan teodolit ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa teman-teman ulang kembali caranya, dan teman-teman bisa mengkomputasi arah kiblat. Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.